Jadi nama lain dari literatur review dari berbagai buku ada yang menggunakan studi literatur atau mempelajari literatur. Bisa ada nama juga studi kepustakaan. Ya. Maksudnya pustaka ini isinya berbagai literatur. Jadi studi literatur yang ada di perpustakaan, sehingga disebut studi kepustakaan. Ada juga yang menggunakan istilah kajian teori. Jadi banyak teori yang dikenal, ya tentu akan dikaji untuk dipilih teori mana yang cocok, yang sesuai dengan tema atau topik penelitian. Ada juga yang menggunakan landasan teori. Jadi istilah-istilah ini di Indonesia bisa dipertukarkan, namun dari buku-buku asing lebih memfokuskan pada nama literatur review. What is a literature review? Bisa Indonesiakan langsung bahwa literatur review adalah suatu kegiatan mencari referensi, lalu membaca referensi, lalu mendeskripsikan hal-hal yang paling cocok untuk diambil dalam referensi tersebut, lalu menganalisis. Ini maksudnya membandingkan satu referensi dengan referensi yang lain dan mensintesakan, yaitu membuat rangkuman dari berbagai referensi yang terkait dengan topik yang diteliti dan selanjutnya menuliskannya dalam bab, dalam chapter, atau kalau di kita studi literatur atau kajian teori itu umumnya masuk di bab 2. Ya. Jadi literatur review adalah proses mencari, membaca, mendeskripsikan, menganalisis, dan mensintesakan teori dari berbagai referensi yang terkait dengan topik yang diteliti dan selanjutnya menuliskannya dalam chapter atau dalam bab 2. Jadi literatur review bukan semata-mata membaca, ya. Tapi setelah baca nanti akan dideskripsikan, tapi juga dianalisis. Jadi analisis terhadap teori ini nanti akan ditunjukkan antara satu teori dengan teori lain, mana yang lebih baru, mana yang lebih cocok ya untuk suatu topik tertentu. Nah, sering yang sulit adalah mensintesakan. Mensintesakan ini maksudnya adalah dari berbagai referensi yang dikutip lalu dirangkum menjadi suatu definisi sendiri oleh peneliti yang melakukan sintesa. Banyak yang dialami para mahasiswa karena masih belajar, sehingga dalam kajian teori itu sering hanya kumpulan dari definisi-definisi. Setelah dikumpulkan ya tidak diapa-apakan, ya. Padahal maksudnya dengan literatur review ini peneliti mampu untuk mendeskripsikan, mensintesakan, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, karena kepentingan literatur ini untuk metode kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Ya. Saya kutip dari satu referensi, Jansen, ini menyatakan bahwa the literature review process consists of both reviewing
the existing research and writing the actual literature review chapter. Jadi kegiatan dalam studi literatur ini ada dua, yaitu mereview literatur dan selanjutnya menuliskannya. Ini definisi yang lebih singkat dari yang pertama tadi. Jadi kalau definisi ini, kegiatan dari literatur review adalah satu, mereview semua literatur yang digunakan, ya. Jadi semua review atau literatur yang digunakan dibaca, lalu selanjutnya dituliskan, writing in chapter, dituliskan dalam suatu bab tersendiri. Jadi intinya yang nomor 2 itu kalau dalam kegiatan penelitian adalah menulis bab tentang tadi kajian literatur atau kajian teori atau kajian kepustakaan atau landasan teori. Ya. Ini juga saya kutip dari McCambis yang menyatakan langkah-langkah dalam literatur review. Yang pertama adalah search for relevant literature. Jadi tahap pertama ya seperti kita dalam pengalaman menulis skripsi, tesis, disertasi, kita akan mencari buku-buku yang relevan dengan topik yang kita teliti. Nah, buku-buku ini sangat bervariasi ya dari penerbitnya, ada yang level internasional, ada yang nasional. Ya. Jadi istilahnya adalah mencari referensi yang akan dipakai untuk penelitian. Nah, di sini bisa mencari yang sebanyak-banyaknya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu melakukan evaluasi dan memilih sumber. Jadi dalam melakukan evaluasi ini adalah setelah literatur, buku, atau jurnal kita temukan, kita evaluasi. Satu yang terkait dengan relevansi topik. Ya, apakah topik di jurnal itu relevan dengan yang kita gunakan atau tidak. Yang kedua, mengevaluasi tahun terbitnya. Ya. Karena untuk jurnal itu boleh dikti ditetapkan usianya hanya 5 tahun. Jadi kalau sekarang mau meneliti, jurnal yang dipakai yang tertua adalah jurnal tahun 2017. Yang kedua juga mengevaluasi penerbitnya, apakah ini penerbit yang dapat dipercaya atau tidak. Terus keempat adalah mengevaluasi apakah teori yang ada dalam literatur ini termasuk teori-teori yang akurat ya untuk melakukan penjelasan atau untuk membuat suatu prediksi. Sehingga melalui evaluasi ini mungkin dari 100 jurnal yang atau 100 referensi yang dikumpulkan mungkin hanya akan terseleksi misalnya 50 atau lebih ya dari referensi yang dipilih. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tema-tema. Jadi setiap jurnal, kalau jurnal kan jelas ada judulnya, sehingga relevansinya lebih tinggi. Tapi kalau ini buku yang terdiri atas beberapa bagian, bahkan beberapa bab, maka dalam identifikasi tema ini tentu akan dipilih bab dari suatu buku yang relevan dengan topik yang diteliti. Misalnya bidang manajemen akan meneliti yang terkait dengan total quality management, maka kita cari dalam buku itu bab yang terkait dengan total quality
manajemen. Jadi untuk yang nomor 3 ini peneliti sudah memilih mungkin definisi-definisi dari referensi itu yang cocok dengan tema yang akan diteliti. Nah, terkait dengan ini saya sering sebagai dosen itu menyampaikan ke mahasiswa supaya punya bank teori. Ya, bank teori itu maksudnya sejak awal perkuliahan mahasiswa sudah mengumpulkan teori-teori dari jurnal atau buku, lalu disimpan. Nah, suatu saat akan dipakai untuk penelitian, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, dari kutipan-kutipan yang dilakukan, jadi nomor 3 ini peneliti sudah mempunyai banyak definisi-definisi atau mungkin ruang lingkup yang diteliti. Maka berikutnya peneliti adalah membuat outline. Jadi di sini adalah kerangka dari referensi yang akan dibuat. Nah, misalnya dalam bab 2 itu ada kajian pustaka atau kajian teori atau landasan teori, lalu dibuat sistematikanya tentang bab 2 itu isinya apa saja. Nah, setelah membuat outline, maka langkah berikutnya adalah menuliskannya ya, dalam suatu bab. Ya, bab 2 akan berisi tulisan-tulisan yang dikutip dari literatur, dan peneliti juga harus menjelaskan dengan bahasa sendiri. Menjelaskan dengan bahasa sendiri terhadap definisi itu merupakan bentuk dari kemampuan peneliti untuk memahami definisi-definisi yang dikutip. Nah, setelah ditulis, sebelum dimasukkan menjadi bab 2 yang permanen, maka dilakukan evaluasi atas tulisan yang telah dibuat. Kita evaluasi lagi, apakah yang kita tulis ini sudah memenuhi indikator dari teori yang baik atau belum. Ya. Ini saya kutip dari Creswell tentang literatur study. Di sini dinyatakan bahwa dengan studi literatur mempunyai 2 kegunaan, yaitu pertama, untuk menjelaskan tentang pentingnya penelitian dan masalah yang diteliti. Nah, sekali lagi, tanpa kita memiliki teori, tentu tidak bisa menjelaskan arti pentingnya. Dan mungkin juga tidak akan menjelaskan masalah yang diteliti. Yang pertama. Yang kedua, sebagai panduan untuk membuat pertanyaan penelitian dan merumuskan hipotesis. Ya, jadi, pertama untuk teori dari Creswell ini memahami permasalahan yang diteliti, yang kedua digunakan untuk memandu pertanyaan dan merumuskan hipotesis.